Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang kita hormati guru kita Buya Yahya beserta keluarga, yang kami hormati para perindu majelis ilmu. Alhamdulillah saat ini kita bisa bertemu kembali di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan saat ini memberikan manfaat. Pertemuan menjadikan kita semakin benar di dalam menjalani ibadah. Baik, kita dengan silsilah fikih praktis kita sudah masuk ke pembahasan tentang mahram. Kenapa mahram ini penting? Karena mahram ini hal yang sangat berkaitan dengan yang namanya batal wudhu. Mahram adalah orang yang nggak boleh dinikahi. Mahram adalah orang yang nggak boleh dinikahi. Dan kalau bersentuhan kulit maka akan menjadikan batalnya wudhu. Jadi orangnya tuh nggak boleh dinikah. Kalau terjadi pernikahan dengan mahram maka hukumnya zina. Naudzubillah min dzalik. Ini penting kita perhatikan ya. Jadi saya ulang-ulangi, mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Kalau bersentuhan kulit maka batal wudhu. Tentu sudah dibahas di kesempatan yang lalu bahwasanya yang batalkan wudhu ada salah satunya ada bersentuhan kulit dengan 5 syarat. Laki-laki dan perempuan yang sesungguhnya sama-sama dewasa, kemudian tanpa penghalang, kulit dengan kulit kecuali gigi dan rambut, kemudian bukan mahram. Jadi kalau bersentuhan dengan mahram maka tidak membatalkan di dalam wudhu. Baik, kemudian mahram ini ada berapa? Mahram di sini ada 2. Yang pertama mahram sementara, yang kedua mahram selamanya. Maksud dari mahram sementara itu jadi ketidak boleh nikahnya itu adalah hanya sementara. Tapi dalam hal membatalkan wudhu ya tetap batal wudhu. Jadi mahram sementara tetap batal wudhu, cuma kalau tidak boleh dinikahi itu sementara, yaitu saudarinya istri, kemudian bibinya istri. Itu mahram sementara. Yang kedua adalah mahram selamanya. Mahram selamanya itu adalah yaitu mahram, kalau bahasa Arabnya ada mahram muaqqatan, ada mahram ta'bid. Kalau mahramnya mahram ta'bid berarti selama-lamanya tidak boleh dinikahi dan tidak membatalkan di dalam wudhu. Nah, mahram selamanya ini ada 3. Ada nasab, ada susuan, ada pernikahan. Baik, kita lanjut. Next, mahram sebab nasab. Nasab ini ada 5. Yang pertama adalah asal usul kita. Jadi kita punya ayah, ayah kita punya ayah, ayah kita punya ayah sampai Nabi Adam dan Siti Hawa, maka itu adalah mahram kita. Nggak boleh kita menikahi pendahulu kita gitu loh. Jadi nggak boleh kita menikahi pendahulu kita. Kita punya ayah, punya ayah, punya ayah, punya ayah, punya ayah sampai Nabi Adam, nggak boleh. Atau kita punya ibu, ibu kita punya ibu, cuma ibu sampai Siti Hawa, itu kita tidak boleh dinikahi. Itu asal usul. Kemudian keturunan kita itu adalah anak-anak kita, maka itu mahram. Kemudian saudara kita, seayah atau seibu. Jadi ada ayah, ada ibu, kemudian punya anak. Itu mahram kita. Kita punya ayah, kita punya ibu. Maka itu mahram kita. Atau ada seorang ayah nikah lagi, kemudian dia itu punya anak, berarti itu saudara seayah, atau ibu seseorang nikah lagi, kemudian punya anak, maka itu namanya saudara seibu. Jadi ada saudara seayah, saudara seibu. Kemudian yang keempat adalah saudara dari ayah dan saudara dari ibu. Saudara dari ayah dan saudara dari ibu berarti paman bibi. Kalau bahasa lainnya ada uwa, ada uwa. Ada uwa, ada kakek, ada uwa. Pokoknya uwa, paman, bibi, dan seterusnya. Begitu juga dengan saudaranya kakek, saudaranya nenek, juga saudaranya ayah, saudaranya kakek, nenek. Begitu juga saudara kakek, saudara nenek hingga ke atas. Itu juga mahram. Kemudian kemudian yang kelima adalah
yaitu anak saudara kita. Anak saudara kita berarti kita punya adik. Adik kita punya anak, itu namanya keponakan, itu mahram. Nah, jadi mahram sebab nasab itu bisa digambarkan cara gampangnya gini. Bikin angka plus. Jadi angka plus. Kemudian yang ke atas itu namanya asal usul. Yang ke bawah keturunan. Yang ke samping berarti saudara. Kemudian bikin garis lagi di atasnya dikit, itu namanya saudara ayah dan saudara ibu. Kemudian di bawahnya lagi di sini adalah saudaranya ayah, saudara kita, saudaranya kita, anak saudara kita. Saya ulangi ya. Nih, angka plus, nih plus, set. Ke atas asal usul, ke bawah keturunan, ke samping saudara, kemudian lihat ke atas lagi saudara ayah, saudara ibu, kemudian ke bawah adalah anak dari saudara-saudara kita, keponakan. Pastikan hafal, pastikan paham. Ini mahram nasab. Jadi nggak boleh kita nikah dengan keponakan, nggak boleh nikah dengan bibi, nggak boleh nikah dengan paman. Tapi kalau anaknya bibi itu namanya sepupu, itu bukan mahram. Jadi boleh pernikahan. Cuma di saat dengan sepupu yang perlu diperhatikan itu adalah yaitu masalah aurat. Nutup auratnya nggak boleh. Boncengan sama sepupu gitu kan. Itu perlu diperhatikan. Tapi masalah aurat memang ada bab khusus, insya Allah kita akan ajarkan di kesempatan yang akan datang. Intinya kita di mahram nasab dulu, seperti itu. Mudah-mudahan paham semuanya ya. Baik, kita lanjut ke mahram susuan. Mahram susuan itu sama seperti mahram nasab. Mahram susuan itu sama seperti mahram nasab, tapi syaratnya itu ada 3. Yang pertama, bayi menyusu belum berusia 2 tahun Hijriah. Jadi misalkan 1 tahun dia nyusu ke orang lain, kemudian menyusunya tidak kurang dari 5 isapan yang mengenyangkan. Nah, bagaimana tanda mengenyangkan itu dibahas oleh para ulama, bahwasanya tanda mengenyangkan itu adalah yaitu sang bayi itu melepas dengan sendirinya. Itu namanya mengenyangkan. Kemudian susu diambil dari wanita saat hidup walaupun diberikan setelah meninggal dunia. Adapun ini 3 dulu ya, dipahami dulu 3. Jadi mahram susuan itu ada 3 syarat. Menyusu belum 2 tahun, kemudian 5 kali susuan yang mengenyangkan. Tanda mengenyangkan itu adalah lepas dengan sendirinya. Kemudian susu diambil saat wanita hidup walaupun diberikan setelah meninggal. Nah, mahram karena susuan misalkan gini. A nyusu sama si B. A nyusu sama si B. Si B ini berarti si A ini mahram ke anaknya si A. Mohon maaf. A nyusu sama si B. Diulangi ya. A nyusu sama si B. Berarti A ini mahram sama anaknya si B. Mahram sama anaknya si B. Kemudian sama dengan yang 5 itu tadi. Seperti itu. Jadi kesimpulannya itu adalah di saat ada menyusui, pastikan dengan yang namanya sebuah catatan. Ya. Kemudian masalah ayah susuan. Ayah susuan itu adalah yang memiliki susu ibu tersebut, yang menjadi sebab sang ibu mengeluarkan susu, seperti itu. Jadi ayah susuan itu adalah
yang memiliki ibu tersebut yang menjadikan sebab mengeluarkan susu. Itu namanya ayah susuan. Ayah susuan itu adalah ayah yang memiliki susu ibu tersebut. Artinya ayah menjadikan sebab sang ibu keluar. Itu ayah susuan. Makanya kalau kita terjadi pernikahan dengan tetangga, maka pastikan kita itu punya catatan. Kira-kira tetangga ini jangan-jangan mahram kita. Kalau mahram kita berarti kan nggak boleh terjadi yang namanya pernikahan. Kalau terjadi pernikahan, maka hukumnya zina kalau dengan sengaja. Kalau tidak sengaja berarti namanya wati subhat. Cuma mau tidak mau harus terjadi sebuah perpisahan. Ala kulihal ya, penting sekali ini. Termasuk bank-bank susu itu yang ada di rumah sakit, instansi pemerintahan dimanapun, hendaknya membuat catatan yang jelas biar tidak terjadi kemahroman yang sehingga menjadikan suatu yang harusnya tidak dilanggar ya terjadi pelanggaran seperti itu. Baik, mahram karena susuan. Jadi saya ulang-ulang ya, mahram karena susuan itu 3 syarat. Jadi A nyusu sama si B. A nyusu sama si B. Berarti si A ini mahram sama pamannya sama anaknya si B, kemudian sama bibinya si B, sama ini yang ininya aja. Sama uanya si B, sama kakeknya, sama ininya. Itu jadi mahram ke sana semuanya. Hampir 5 sama. Jadi dikembalikan kepada mahram nasab seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mahram karena pernikahan. Adapun mahram karena pernikahan, ini yang pertama mertua. Jadi mertua itu termasuk mahram dalam pernikahan. A nikah sama si B. A nikah sama B. Si B ini berarti ayahnya si B ini adalah mahramnya. Ayahnya si B itu mahram. Ayah si B itu mahram. Mahramnya si A. A nikah sama si B. Si B punya orang tua namanya C. Berarti ini si B ini si B ini istrinya, si C ini orang tuanya. Makanya ada di kejadian di Jawa Timur sana, menantu tuh gak pernah mau salaman sama mertuanya. Padahal itu adalah mahramnya. Jadi perlu diperhatikan, menantu sama mertua itu boleh salaman. Kayak saya punya istri, saya itu boleh salaman sama ibunya istri saya, berarti itu namanya mertua. Termasuk kakek nenek istri sampai ke atas, seperti itu. Kemudian ibu tiri atau ayah tiri, itu juga mahram. Ibu tiri, ayah tiri, itu mahram. Kemudian anak tiri, ibu tiri, ayah tiri, kemudian anak tiri. Nah, ini perhatiin coba. Jika seseorang laki-laki menikah dengan janda, laki-laki nikah sama janda yang mempunyai anak perempuan, akan menjadi mahram jika si laki-laki menggauli jandanya. Jadi A nikah sama si B. A nikah sama si B. Si A-nya laki-laki, si B-nya perempuan. Maka si C ini anaknya, si C ini akan jadi mahram ke sini jika sudah menggaulinya. A nikah sama si B. A itu nikah sama si B ya. Saya ulang-ulang ya, biar paham. A nikah sama si B. Laki-laki nikah sama si B. Maka si C ini akan jadi mahram ke sang laki-laki, syaratnya sudah menggaulinya. Jadi si A-nya itu sudah menggauli ibunya dari si C. Kemudian seorang laki-laki menikah. A nikah sama si B. Maka ibunya si B ini langsung jadi mahramnya biarpun hanya dengan akad tanpa menggaulinya. Seperti itu.
Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah yaitu di dalam mahram ini adalah kalau tadi mahram sementara sudah kami jelaskan yaitu saudarinya istri, bibinya istri. Saudarinya istri, bibinya istri. Ini perlu diperhatikan. Banyak sih sebenarnya contoh-contohnya ya. Tapi ala kulihal, 3 aja ini dulu, kita gak akan panjang lebar pertemuan ini. Kita sudah masuk di ini ya, mahram. Jadi mahram itu ada 2. Jadi kalau pertanyaannya mahram itu ada berapa? Ada 2. Ada mahram selama-lamanya, ada mahram sementara. Kalau mahram selama-lamanya ada 3. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena susuan, yang ketiga adalah karena pernikahan. Ini perlu diperhatikan. Baik, ini saja bisa kami hadirkan. Mudah-mudahan kita semua diberi ilmu yang manfaat, diberi pemahaman yang benar, diberi kemudahan mengamalkan ilmu. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.